Marilah kita masuk ke dalam ibadah kita bernyanyi dari buku Ente nomor 14 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin.
Marilah kita mendengarkan pengganti hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11. Demikian tertulis, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kami bacakan sekali lagi, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah pengganti hukum Taurat. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan dan keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengarkan epistel yang ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita akan membacanya secara responsoria. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemercing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kita sama-sama membacanya 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikianlah epistel untuk minggu ini. Marilah kita minta berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita dengarkan warta minggu ini. Warta Minggu 4 setelah Epifania. Minggu
Januari 2022. Pelayanan. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu 4 setelah Epifania. Topik minggu kita dipanggil untuk mengasihi. Tutup altar berwarna putih. Ibadah kita dalam bahasa gabungan, bahasa Batak Toba dan bahasa Indonesia. Pelayanan ibadah minggu hari ini, yang bertugas melayani pada minggu ini Pengkhotbah Pendeta Resort, Liturgis Situa James Sagala, dan pembaca warta calon Sintua Anggiat Utagaul. Kiranya Tuhan memberkati para pelayan yang bertugas hari ini. Pelayan ibadah di Minggu 6 Januari 2022. Yang bertugas melayani pada ibadah minggu depan, Pengkhotbah Pendeta Resort kita, Liturgis Sintua Edi Mangaraja Sigalingging, dan pembaca warta calon Sintua Evelinda Boru Sigalingging. Tuhan memberkati persiapan para pelayannya. Diskusi teologi manusia dan dosa. Salah satu program seksi pekabaran Injil atau Zending HKBP Resort Diaspora pada tahun 2022 adalah diskusi teologi 1 kali sebulan yang dimulai pada bulan Februari sampai Oktober 2022. Oleh karena itu, pada minggu pertama atau 6 Februari 2022, kita akan mendiskusikan tentang manusia dan dosa sesuai dengan ajaran HKBP yang terdapat dalam konvensi KBP 1951 dan 1996. Diskusi kita lakukan setelah ibadah selesai atau 1,5 jam sampai 2 jam, demikian diberitahukan. Tata tertib ibadah. Supaya ibadah kita berjalan dengan baik, hikmat dan kudus, kami mengharapkan 1. Ibadah kita berjalan tepat waktu. Masuk pukul 8.30 WIB. Kami berharap agar semua petugas ibadah sudah hadir sebelum minimal setengah jam sebelum ibadah dimulai. Kedua, semua sintua yang telah menerima tabisan agar menggunakan jubahnya pada saat melayani ibadah, karena jubah digunakan untuk melakukan pelayanan. Ketiga, pada minggu pertama dan ketiga, kita menggunakan bahasa Batak Toba. Minggu kedua dan keempat menggunakan bahasa Indonesia. Dan pada minggu kelima menggunakan bahasa Indonesia dan Batak Toba atau campuran dalam ibadah minggu. 4. Kami mengharapkan agar selama ibadah kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk mengurangi penggunaan kertas dalam ibadah atau paperless, kami menghimbau kepada warga jemaat agar membawa Alkitab, Kidung Jemaat, dan Bible buku Ende untuk dalam setiap ibadah, sehingga ibadah kita dapat berjalan dengan lancar. Demikianlah diberitahukan. 5 tahun kesehatian HKBP 2022 sesuai dengan rencana strategis atau
Renstra KBP 2020 sampai 2024. Tahun 2022 adalah orientasi pelayanan tahun kesehatian yang didasarkan pada Filipi 2 ayat 2. Segala program yang kita lakukan dalam gereja adalah turunan dari program pusat dan hasil sinode distrik. Sehubungan dengan itu, pada tanggal 21 sampai 22 Desember 2021, KBP Resort Diaspora telah merumuskan program kerja dan anggaran kerja gereja kita tahun 2022 di aras distrik dan resort. Bagi warga jemaat yang membutuhkan hasil keputusan rapat tersebut, dapat memintanya kepada paraldo kita. Selanjutnya pada rapat resort telah ditetapkan 1. Ketua ID Mangaraja Sigalini sebagai PIC atau Person Exchange Parartaon dan Ketua Dewan Diakonia yang membidangi program umum pemeliharaan dan renovasi bangunan dan pelayanan diakonia sosial. 2. Sintua James Huta Barat sebagai PIC Ketua Dewan Kononia yang membidangi pelayanan kategorial. 3. Sintua Polta Panggabean sebagai PIC Ketua Dewan Marturia yang membidangi ibadah, musik, dan pekabaran Injil. Dan 4. Sintua James Sagala sebagai Sekretaris dan Bendahara Uriah KBP Resort Diaspora yang membidangi keuangan, budgeting, dan usaha pencarian dana. Demikianlah diberitahukan. Ulang tahun Pendeta dan para halado KBP Resort Diaspora mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua warga jemaat yang berulang tahun pada periode 30 Januari sampai dengan 5 Februari 2022. 1. Tanggal 3 Februari, nama Darmi Febriana Damadik atau pemudi. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis dalam Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Laporan keuangan HKBP Diaspora 30 Januari 2022. Penerimaan jumlah pemasukan tanggal 23 sampai 29 Januari 2022, uang huria 18.552.361 rupiah. Uang pusat 310.000 rupiah. Uang PTK 355.000 rupiah. Total pemasukan 19.217.361 rupiah. Pengeluaran jumlah pengeluaran tanggal 23 sampai 29 Januari 2022, uang huria 830.000 rupiah, uang pusat kosong, uang PTK kosong. Total pengeluaran 23 sampai 29 Januari 2022 830.000 rupiah. Kasaldo 29 Januari 2022, uang huria 108.562.206 rupiah. Uang pusat 2 juta rupiah. Uang PTK 30.447.044 rupiah. Saldo akhir 29 Januari 2022 141.9.250 rupiah. Dikurangi uang pusat 2 juta, maka total saldo uang huria dan PTK 29 Januari 2022 139.9.250 rupiah. Topik doa minggu ini, marilah kita mendoakan 1. Program kerja dan anggaran kerja KBP Resort Diaspora 2022 agar berjalan dengan baik.
Kedua, pandemi virus corona 19 agar segera berlalu dari muka bumi ini. Ketiga, Mang Dr. Tia Simatupang Boru Tambunan, rawat jalan dan pemulihan di rumah. Keempat, Inang Sintuanyonya Ermanurung Boru Sianturi, semoga diberi Tuhan kekuatan dan pemulihan. Kelima, Bapak Esu Tauruk Boru Sitohang atau Bapak Ivana, rawat jalan dan pemulihan di Kanada. Keenam, Bapak Uta Barat Boru Nababan, rawat jalan di Bonapasugit. Terpujilah Tuhan kita, Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memelihara dan memberkati hidup kita setiap hari. Pulanglah kita dengan damai sejahtera. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita. Persembahan pertama untuk gereja dan persembahan kedua untuk pusat sambil bernyanyi dari buku ND nomor 212 dimulai dari ayat 1. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Allah yang menyapa kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang pertama, diawali dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku,
janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada ungkapan dalam bahasa Batak yang mengatakan seperti ini. Netua-tua pangalapa puda, naposo pangalapan gugu. Ungkapan itu menggambarkan bahwa peran utama dari orang tua, orang dewasa yang sudah berumah tangga adalah sebagai sumber nasihat yang memberikan pikiran, kontribusi pikiran. Tetapi untuk naposo yang diharapkan dari mereka adalah otot, bekerja sesuai dengan arahan dan nasihat orang tua. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, konsep seperti itu juga terjadi bagi umat Israel. Karena memang kita bisa melihat peranan anak-anak atau orang muda di tengah umat Israel pada saat itu kurang mendapat perhatian, kurang mendapat ruang di tengah bait Allah, karena mereka masih dianggap sebagai pelajar yang dididik, dan juga mereka tidak diperhitungkan bisa memberi kontribusi pemikiran. Sudah beda dulu dengan sekarang. Kalau sekarang justru yang lebih hebat para pemuda-pemuda, para pemikir-pemikir, mahasiswa. Kalau kita lihat itu adanya sesuatu persoalan, gampang-gampang juga mahasiswa melakukan reformasi. Karena mereka berpikir mereka sudah menjadi kaum intelektual. Namun kadangkala tidak sebanding kemampuan intelektual dengan emosional mereka dalam menyatakan kebenaran-kebenaran yang mereka pahami. Hanya di situ saja darah muda itu selalu bergejolak, seolah-olah mereka itu lebih hebat dan orang-orang tipe idealis. Tetapi nanti sudah tua, menduduki satu jabatan, toh juga kembali seperti apa yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian terkasih, nats kita saat ini adalah pelantikan, penahbisan, ordinasi Yeremia sebagai Nabi Tuhan. Tentu hal ini bertolak belakang dengan konsep pemikiran umat Israel pada saat itu, di mana yang dituakan adalah para imam, kaula tua yang merasa mereka lebih memahami firman Tuhan, yang lebih memahami tentang Alkitab ataupun Taurat Musa. Tiba-tiba Yeremia bangkit menjadi seorang nabi dari golongan kaula muda. Memang di Alkitab kita tidak dinyatakan di situ berapa umurnya si Yeremia. Tetapi dalam konteks historis sejarah ataupun data-data yang diperoleh, tidak lebih dari usia 20 tahun Yeremia dipilih Tuhan untuk menjadi nabi di tengah-tengah umat Israel. Pertanyaannya, kenapa dan mengapa Yeremia yang dipilih? Bapak Ibu sekalian terkasih, ada dua pertimbangan yang memang itu tidak berpusat kepada manusia. Tetapi Allah lah yang menentukan pemilihan itu. Karena Allah melakukan pemilihan itu, yang pertama adalah pertimbangan kasih. Allah bebas menentukan siapa yang mau dipilih menjadi hambanya, menjadi nabinya, yang mau diutus, yang mau ditahbiskan, menjadi alatnya. Namun satu hal, pertimbangan Allah memilih adalah karena Dia mengasihi, bukan ada hal yang lain. Yang kedua, Allah melakukan pemilihan itu terlepas siapa yang dipilih, itu adalah berdasarkan kebutuhan, kepentingan,
bagi manusia itu sendiri dalam relasinya dengan sesama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada seseorang dipilih dalam melayani dalam gereja, itu tidak didasarkan pada usia. Karena ada kita mengatakan, apa posuhu do pei, dang boi. Padahal Tuhan berbicara, jangan katakan aku muda. Yang penting sekarang mau nggak kamu saya perintah, mau nggak saya suruh. Karena memang pada kenyataannya ada orang sudah tua, sudah ubanan, selalu merasa tetap muda. Hera dana parangena, ura-ura marungutungu, sia cuacuon, si buah rohana. Jadi sebenarnya Allah ketika memilih Yeremia, Allah ingin memutarbalikan konsep pemahaman manusia pada saat itu, khususnya umat Israel yang selalu mensakralkan orang tua, para tetua yang lebih utama, yang lebih penting untuk hidup melayani dalam bait Allah sebagai imam. Allah merobohkan pemahaman itu. Allah justru mengambil apa yang menjadi kehendaknya dari golongan kaula muda yang siap untuk dibentuk menjadi seorang nabi yang diutusnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kenapa Tuhan mempersiapkan dan memilih Yeremia menjadi nabi? Ketika Tuhan memilih seseorang menjadi nabi ataupun utusannya, ada situasi yang genting. Ada terjadi di sana darurat moralitas. Di sana terjadi darurat ibadah spiritualitas. Di sana terjadi krisis iman, krisis kepemimpinan. Umat Israel pada saat itu terlena dengan kemajuan pencapaian teknologi pada saat itu. Dan yang selanjutnya bangsa Israel pada saat itu di mana dia terlena dengan kemajuan bangsa-bangsa di sekitar, sehingga untuk membangun kekuasaan yang luar biasa mereka menjalin kerjasama dengan para bangsa-bangsa kafir yang tidak percaya kepada Tuhan, dan akibatnya berhala-berhala masuk ke dalam bait Allah. Dan itu yang selalu berusaha dilakukan oleh Raja Yosia untuk melakukan reformasi, menghancurkan berhala itu, bahkan juga menghanguskan segala bentuk-bentuk kemunafikan dalam peribadahan. Reformasi Yosia, kalau kita mengingat dalam sejarah kerajaan Yosia itu, bertujuan untuk memurnikan kembali bait Allah yang sudah terkontaminasi, yang sudah di sana terjadi yang namanya sinkritisme, percampur adukan iman kepada Kristus dan juga dengan agama-agama sekitar. Di samping itu bangsa Israel yang dalam hal ini dipimpin raja-raja oleh Israel tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka membangun konspirasi, membangun blok-blok untuk mengalahkan kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Termasuk ketika Zedekia dibuang ke Babilonia. Sebenarnya Yeremia sudah mengingatkan, menyerahlah. Jangan lagi kamu melawan Babel itu, karena Tuhan sudah menggunakan Babel untuk menghancurkan kalian. Tetapi Zedekia tidak mau. Zedekia justru membangun persekongkolan dengan Mesir, berperang melawan Babilonia. Tapi apa yang terjadi? Mol bahasa Batak dipalak kedo bangsa Israel. Mesir bilang, ayo kita gabung melawan Babilonia. Ketika bangsa Israel berada di depan, ternyata Mesir lari menyembunyikan diri. Dan habislah bangsa Israel, dihabiskan. Kan ulur sonya manginang itu mangalak kedongan nah. Dipalang dongan nai. Harus songoni lewat. Adong go berin parbere. Kalau hulik ni tulang ngon. Namora tulang ngon. Bereno polisi. Mengidu ma bereno tulang-tulang dia jo. Oh dangarong ina. Pas semat melakukan tilang kan. Ngai boto tulang ngetung lewat. Rodo dongan non halak Jawa. Berengan. Buat mah. Gue pengen nak. Ya bet. Roma tulang ngon. Arong go diso bereku polisi. Gak kenal-kenal kami tuh. Siapa bere? Yang penting kami sekarang tugas Pak mana? Nah, dung dapot mekelek ma bere non. Ipalak ku bere na tulang ngai na. Arong go tahi so bere na mangalak ku tulang nga. Alan hulik di tulang nga. Ay mulu benting bere dang adong. Ali benting tulang. Adong, ulu maray konsep ni mana? Uban ni mana benting tulang dan benting bere. Jadi songonido peristiwa pada saat itu.
bangsa Israel dihantam oleh bangsa Babel dan Mesir melarikan diri. Itu menjadi persoalan. Oleh kondisi yang seperti itu, Allah sebelum peristiwa terjadi yang seperti itu, sebenarnya Allah sudah mengingatkan. Bagaimana Allah mengingatkan? Allah mengingatkan itu adalah melalui para nabi. Ternyata di dalam peringatan para nabi ada juga yang namanya nabi-nabi palsu. Aina gudangan namang inang HP. Hola di jode batas ada panurirang nasi tong, nabi yang benar. Ternyata ada juga di sana nabi-nabi palsu yang mencoba dia memberitakan apa yang menyenangkan hati para pemimpin pada saat itu. Otomatis ketika ini menyampaikan firman Tuhan yang hanya menyenangkan hati para pemimpin, padahal itu bukan firman Tuhan. Sementara yang satu lagi menyampaikan firman Tuhan yang mengingatkan, mengkritik. Otomatis para pemimpin itu selalu menerima apa yang menyenangkan telinga mereka. Baik kok kamu maju manginang. Roma si Jeremia. Didok tu bangsa Israel. Raja Cidikia. Iko mati doh tau de pasongonon. Jala ikut tertulang doh buanu matam ikut pulsikonon na doh. Kalau orang bilang seperti itu bagi kita, bagaimana perasaan kita? Ini masih muda. Kok tiba-tiba bilang saya akan mati seperti ini, saya raja. Tiba-tiba datang sini, itu ada namanya Nabi Ahia. Dia bilang, Raksit Tongi, hai rajaku, kau akan makmur, semangat sentosa, rokak gabi maho, gudang masinur mana pinahan, aku mau hidupku di mana? Otomatis yang ini akan menjadi pujian, yang ini akan menjadi dinista. Itu sebabnya si Jeremia ditangkap, dipenjara di bawah tanah supaya jangan bernubuat, karena nubuatnya selalu menyinggung, mencelakai, mencederai perasaan pemimpin Raja Israel pada saat itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, realitas yang terjadi itulah membuat Allah memilih Jeremia. Namun yang menjadi persoalan, apakah Jeremia langsung menerima pilihan itu? Apakah Jeremia langsung merespon panggilan itu? Nah, oleh karena itu nats kita saat ini, ketika Allah dan nats ini Jeremia menggambarkan bagaimana Tuhan memilih dia, sebenarnya tujuan Jeremia memaparkan tentang proses pemilihan dan penghabisannya menjadi nabi, itu menunjukkan bahwa sebenarnya si Jeremia tidak mau disuruh awalnya. Masuk nih si Jeremia buti. Ulu aku mah persuruhan ini secara logika. Aku akan menghadapi tantangan. Aku akan menghadapi kematian. Aku disesat. Siapa orang yang mau dibenci? Siapa orang yang mau dikejar-kejar? Siapa orang yang mau dipenjara? Gak ada. Tapi karena Tuhan sudah memilih aku dan harus menyampaikan seperti itu, saya harus menerima resiko. Seandainya Tuhan bisa seandainya saya bisa menolak perintah Tuhan, suruhan Tuhan, saya sudah lari. Sama seperti Yunus yang disuruh ke Ninive, dia lari dari perjalanan. Tapi Tuhan bilang, tidak, kamu harus kembali ke Ninive. Akhirnya ikan paus menelan Yunus dan dimuntahkan di kota Ninive. Dan hal ini sebenarnya Jeremia sebenarnya beralasan, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Aku masih muda, jam terbang saya belum jauh. Ada dua tantangan Jeremia ketika dia dipilih Tuhan. Yang pertama usia muda. Itu menjadi tantangan pada saat itu, tantangan budaya. Yang kedua, pada masa muda itu dia masih menyadari, belum mengenal relasi seluk-beluk hubungan antara Allah dengan umat Israel. Itu belum. Jadi dia pemahaman dia, referensi dia tentang perjalanan umat Israel dengan Allah itu masih minim. Dia hanya bisa menerima informasi-informasi, sejarah-sejarah dari tetua-tetua. Otomatis orang tua lebih tahu tentang perjanjian itu dari dia. Dia menyadari itu. Saya tidak tahu apa-apa, saya masih muda. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, tantangan itu adalah yang pertama dari karakter bangsa Israel yang keras tengkuk, berbeda, parjahat. Itu menjadi tantangan berat. Di samping itu lagi, Yeremia harus siap dicaci maki. Bayangkan ketika dia harus mengingatkan orang tuanya, mengingatkan kerabat satu sekolahnya, akadongan nasa pertangan. Kalau kita baca kitab Jeremia itu butuh luar biasa itu. Dia seperti ini, Tuhan, kalau saya memberitakan firman-Mu, saya mendapat cacian.
saya dimaki-maki, saya dikejar-kejar. Tapi kalau saya tidak memberitakan firman-Mu itu seperti api yang membakar tulangku. Dia diperhadapkan kepada situasi dilematis. Kenapa? Karena yang diingatkan dia itu adalah tulangnya, amang tuana, naboruna, amang boruna, odusudena. Dan itu menyebabkan dia berat untuk mengalami itu. Tapi apa dikatakan Tuhan kepadanya? Yeremia, ingat, sebelum engkau kubentuk dalam rahim ibumu. Kita lihatlah di Tuamang Inang itu. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum aku membentuk, praeksistensi. Sebelum kamu ada. Kalau saya berkata, berarti itu masih dalam pikiran Tuhan. Aku sudah mengenal engkau. Berarti belum ada si Yeremia. Karena tugas berat itu, Tuhan sudah merancang dalam pikirannya, dalam benaknya, bahkan akan ada namanya si Yeremia. Hal ini menggambarkan Bapak Ibu sekalian, seorang manusia lahir di dunia ini, itu bukan kebetulan. Keberadaan kita saat ini, itu adalah realisasi dari apa yang dalam benak pikiran Tuhan. Jadi tidak ada orang lahir di dunia ini secara otomatis. Tetapi memang jauh sebelumnya, sebelum kita dilahirkan, dibentuk menjadi manusia, ternyata Allah itu jauh sebelumnya sudah merancang. Akan ada nanti pendeta sinaga di HKBP Resort Diaspora. Akan ada Amang Sintua ini, akan ada Parhalado ini, akan ada HKBP Resort Diaspora. Itu menggambarkan sebenarnya keberadaan kita, eksistensi kita saat ini secara nyata, itu sudah dimulai praeksistensi dalam pikiran Tuhan. Sama seperti Yeremia, walaupun dia secara janin belum terbentuk dalam rahim ibunya, tetapi Tuhan sudah merencanakan dan merancang bahwa itu akan ada. Dan karena tugas untuk menginjili, menyampaikan firman Tuhan itulah, maka Tuhan mewujudkan keberadaan Yeremia dalam kandungan ibunya. Jadi ada tugas, ada misi yang harus dilakukan oleh Yeremia. Dan kita juga harus menyadari seperti itu Bapak Ibu sekalian. Keberadaan kita di dunia ini ada tugas khusus, ada panggilan khusus yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang menjadi persoalan bagaimana kita menyesuaikan kehidupan kita dengan panggilan khusus itu. Jangan gara-gara kita memiliki tujuan masing-masing, keinginan masing-masing, sehingga kita tidak tahu apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Yaro tasukun, tulau tu dia do hita di topa de bata, ahado lapatani de bata mano paau di portibion. Dan ini menjadi pemaknaan yang sangat mendalam bagi Yeremia dan juga bagi kita saat ini. Di tengah-tengah gereja juga ada orang yang dipilih Tuhan ketika dia seperti Yeremia jauh sebelumnya. Dia memaknai panggilan itu menjadi hamba Tuhan. Ada orang ketika masih muda. Ada orang ketika sudah menikah. Ada orang pada saat mau meninggal. Dia tertarik untuk dipanggil dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Sa perong jol mama dokon, satu tahun nama tikim holan yang ngacalo masih mahuin ada tokan, ada nggak soni kan? Ayo ono 55, ono puluh tolu may mana ditah bisa menjadi si tua, ayo si puli itor macalo si cima, bodoh songoni. Tapi cara Allah memilih kita unik. Contoh, Yeremia dipilih Tuhan sebelum lahir ke dunia. Kemudian para murid dipilih Tuhan menjadi muridnya, menjadi rasulnya. Mereka ketika sudah kaum yang sudah tua. Ada juga Tuhan memilih pembunuh, penjahat yang keras kakap, yaitu Paulus. Dipanggil menjadi hambanya. Tapi ada juga yang dipilih Tuhan yang pada usia sudah suntuk. Sudah 90 tahun dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Isi mamangin Abraham dari Ur-Kasdim. Bayangkan amanginang lah. Udah nyaman dia di Ur-Kasdim di kampung halamannya. Ngagudang haludena, ngagudang bisi kekayaannya. Ngapain lagi harus berjalan ribuan kilometer lah dulu. Atau kita gak usah lah dulu ribuan ratusan kilometer. Dari Ur-Kasdim ke Tanah Kanaan. Bayangkan. Dia harus siap. Dalam usia yang tua.
Berarti ternyata kalau Tuhan sedang memanggil kita bukan masalah usia, bukan masalah waktu. Masalah bagaimana kita mengaminkan, menyambut panggilan itu. Sebaik apa kita melakukan panggilan itu. Sebaik apa kualitas panggilan itu kita lakukan. Karena memang pada saat ini, panggilan itu Tuhan berikan kepada kita dengan profesi berbeda-beda. Ada memang berdasarkan talenta kita masing-masing di mana kita ditempatkan. Profesi kita yang berbeda, di sanalah kita dipanggil Tuhan. Tetapi di dalam proses pemanggilan itu yang menjadi tujuan adalah itu kita dapat mewujudkan, menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Karena ketika kita didasarkan pada kasih setia itu, maka pemanggilan itu kita dijadikan menjadi berkat bagi semua orang. Adong gocol mamanginang, dan ini harus kita pahami masing-masing. Ada orang yang sudah berada dalam posisi jabatan yang nyaman, tetapi dia tidak senang dan tidak merasa nyaman dalam pekerjaan itu, keluar dan menjadi pendeta. Banyak pendeta HKBP yang saya kenal terpanggil pada awalnya dia sebagai dosen, kerja di BUMN, bahkan di Pertamina, di PLN. Ternyata ditinggalkannya hanya untuk menjadi pelayan, menjadi pendeta. Ada teman saya Sintua HKBP Bogor Marga Panjaitan. Dia sudah doktor. Dia dari Jepang, bidang kelautan, Sintua. Sebenarnya dia rencananya mau jalan-jalan juga ke sini. Tetapi dia merasa tidak nyaman, dia ingin melayani juga. Akhirnya dia ngambil ke STT Jakarta. Pada saat itu masih ada program Emin. Tetapi dia tidak menjadi pendeta. Temannya yang sama mengambil itu jadi pendeta, itu pendeta Bonar Silaban. Dan itu sudah meninggal dunia. Dia pensiunan, dia belum pensiun, dia dari PLN Bonar Silaban. Mungkin satu lagi ada juga di distrik DKI Jakarta. Ada dua di distrik DKI Jakarta, Marga Simanjuntak. Satu namanya Busmin Simanjuntak. Satu lagi ada namanya juga Simanjuntak, udah pernah khotbah di HKBP Resort Diaspora Amang Simanjuntak, pensiunan dari PLN juga kalau nggak salah, si Marisi Pertamina. Ragam panggilan itu. Udah nyaman secara duniawi, sudah mempunyai gaji yang lumayan, tapi dia merasa terbeban untuk melayani Tuhan. Itulah hal yang unik. Tapi ada juga orang yang sudah pendeta, pada saat itu dia sangat menggemuk menylayani Tuhan, tapi pada endingnya dia lari dan pergi menjadi pembisnis, pengusaha. Dan banyak sekarang seperti itu juga para pendeta. Saya tidak sebutkan siapa-siapa saja. Marga siapa itu? Dulu saya punya teman, tapi dia lebih senior dari atas saya. Karena dia melayani. Saat itu dia masih guru huria. Kemudian dia melanjut sekolah menjadi pendeta. Untuk membantu biaya studinya pendeta, dia bekerja. Bagaimana cara kerja? Dia berjualan, berdagang, dan ternyata ketika dia dalam proses berdagang itu, di sana dia memiliki ilmu bagaimana melakukan usaha. Sekarang dia menginang sudah menjadi developer, pengembang perumahan di Sumatera Timur atau di daerah Pematang Siantar. Dan dia sampai sekarang nggak jadi pendeta, dia hasil calon pendeta. Dia rasa pedang bubi mana masuk pendeta. Ailam itu namanya. Jadi unik. Tapi kita mau katakan bukan berarti lebih baik kalau seseorang itu menjadi pendeta, seorang menjadi sintua, seorang menjadi tidak. Karena Tuhan memiliki cara masing-masing memanggil kita sesuai dengan kasih karunia-Nya. Bagaimanapun itu proses pemanggilan itu harus dipelajari, harus dimaknai dan harus siap dibentuk. Dan termasuk juga sebagai pelayan tahbisan, pendeta, guru huria, sintua, bibel pro, diakones, dan evangelis. Bagaimana kita memaknai panggilan itu, Amanginang? Apakah siap kita sama seperti Yeremia untuk menghadapi kenyataan yang pahit, untuk merobohkan, menghancurkan, mencabut, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran. Bahasa dok songoni, dua do ulaun ni si Yeremia, jala dua do ulota. Kritik, tanam nilai yang bagus. Cabut, tanam nilai yang bagus. Holan itu, ingatkan dia dengan kesalahan dia dan tunjukkan jalan yang benar.
Eholanido uloni panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mengkritisi kesalahan, mencabut keborok-borokan moral itu, dan tunjukkan inilah jalan keselamatan itu. Holane dua hidup. Tarik, tanam, cabut, tanam. Yang jelek, yang bobrok, cabut. Tanamlah nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak panjang lagi nats ini menyapa kita. Ketika topik minggu kita dipanggil untuk mengasihi. Ketika Tuhan memilih kita sebagai nabi-nabinya, sebagai pelayan-pelayannya, itu semua adalah dalam konteks Tuhan mengasihi kita, mengasihi sesama. Dan kita yang dipilih juga mewujudkan kasih itu supaya setiap orang tidak ada yang terhilang, tidak ada yang kena hukum, tapi hidup dalam keselamatan dari Tuhan. Dan ini juga menjadi PR berat bagi para penerima tahbisan. Sejauh mana kita setia melakukan panggilan itu. Panggilan kita menjadi nabi, menjadi parhalado di HKBP Resort Diaspora, hak otoritas Tuhan. Karena itu kita harus manfaatkan. Argai mai. Arga baik kamu amanginang. Si leho-leho ni debata Tuhamu. Song tuau padita, si tua, guru huria, Bibel Pro, diakones. Itu dalam tahap pelayan tahbisan. Tapi juga dalam pelayan-pelayan non tahbisan yang bukan di tahbis. Song leader, pemandu musik, YouTuber, pengatur slide, argai hamuna, tugas yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu juga adalah panggilan pelayananmu. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan membekali kita, dan ingat menyertai kita sampai akhir zaman. So tung ditinggal kamu pejoni. Jangan tinggalkan panggilan itu. Karena di dalam panggilan itu berarti Tuhan berkenan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Engkau telah memanggil kami menjadi anak-anak Tuhan. Menyatakan kasih setia Tuhan kepada dunia ini. Supaya dunia ini mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan. Dan mereka mendapat keselamatan. Ajari kami, perlengkapi kami. Sebab kami sering sama seperti Yeremia. Karena usia kami sering direndahkan. Kemudian juga Tuhan karena menyatakan kebenaran. Kami sering dibenci. Tapi kami tidak takut karena ada jaminan dari Tuhan. Jaminan penyertaan Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati para pelayan dan hamba Tuhan. Kami menyadari bahwa kehadiran kami sebagai pelayan tahbisan di tengah gereja ini, Tuhan telah mempersiapkan kami jauh sebelum kami ada di dunia ini. Karena kelahiran kami ke dunia ini bukan karena kebetulan ataupun hanya secara alamiah, tetapi karena Tuhan yang sudah merancang kami, mewujudkan kami di tengah-tengah dunia ini. Itu berarti keberadaan kami saat ini adalah bentuk nyata kasih Tuhan untuk kami secara pribadi dan juga untuk dunia ini. Supaya dunia ini mengakui Engkaulah Tuhan dan juru selamat kami. Berkat semua warga jemaat HKBP Resort Diaspora. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau beri kesembuhan. Yang berduka Engkau beri penghiburan. Biarlah kasih setia Tuhan memampukan kami melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Sekalipun banyak tantangan yang harus kami alami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Marilah kita persiapan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP yaitu nomor 730 ayat 1 dan selanjutnya. Tuhan
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian yang berada dalam gedung gereja yang hadir secara onsite, dan juga bagi warga jemaat semua yang berada dalam rumah masing-masing mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami pelayan ibadah minggu hari ini dari HKBP Resort Diaspora mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati.